Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas L. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang bab investment. Berikut adalah nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan akhiran NPM 241. Lalu ada Rahardian Nugroho Wicaksono dengan NPM 213. Kemudian ada Rizky Nasrullah Cahyanto dengan akhiran NPM 356. Kemudian ada Muhammad Rijal Hidayatullah dengan akhiran NPM 115. Kemudian ada Chandra Halim Ardiansa dengan akhiran NPM 198. Baik, masuk materi yang pertama yaitu investasi utang. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama, apa model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangannya, yaitu apakah model bisnis perusahaan adalah menahan aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual daripada menjual instrumen tersebut sebelum jatuh tempo kontraktual untuk merealisasikan perubahan nilai wajarnya. Yang kedua, apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan, yaitu apakah ketentuan kontraktual dari aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayarkan. Kemudian investasi utang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Yang pertama, biaya diamortisasi. Investasi utang yang memenuhi dua kriteria yang dijelaskan di atas adalah diukur dengan biaya diamortisasi. Biaya diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan apapun karena tidak dapat ditagih. Yang kedua, nilai wajar. Investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Kemudian investasi ekuitas. Investasi ekuitas pada umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Akibatnya, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi pada biaya perolehan. Di bawah ini ada klasifikasi utang. Penilaian kriteria akuntansi ada dua, memenuhi model bisnis, diukur dengan diamortisasi biaya. Yang kedua, tidak memenuhi uji model bisnis, diukur dengan nilai wajar. Yang kedua, ada ekuitas, tidak memenuhi uji arus kas kontraktual, diukur dengan nilai wajar. Kemudian melihat lebih dekat investasi utang. Surat utang merupakan hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Surat utang meliputi surat utang pemerintah, surat utang daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Investasi utang dicairkan oleh pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum, perusahaan mengelompokkan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dipegang untuk dikoleksi. Investasi yang dipegang dengan tujuan menahan aset untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Yang kedua, dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Yang ketiga, perdagangan. Semua investasi utang yang tidak disimpan untuk ditagih atau disimpan untuk ditagih dan dijual. Nah, tabel di samping ini ada 3 kategori. Yang pertama, ditahan untuk ditagih. Penilaian menggunakan amortisasi biaya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak diakui. Pendapatan lainnya berupa bunga saat diperoleh keuntungan dan kerugian dari penjualan. Kategori yang kedua, dipegang untuk ditagih dan dijual. Penilaian menggunakan nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Pendapatan lainnya yaitu bunga saat diperoleh keuntungan dan kerugian dari penjualan. Kategori yang ketiga, perdagangan sekuritas. Penilaian menggunakan nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam laba bersih. Pendapatan lainnya, bunga saat diperoleh keuntungan dan kerugian dari penjualan.
Held for Collection atau disingkat dengan HFC. Jika perusahaan seperti Carrefour melakukan investasi pada obligasi Nokia, perusahaan akan menerima arus kas kontraktual berupa bunga selama masa berlaku obligasi dan pelunasan pokok saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour adalah menahan investasi ini untuk menerima arus kas ini selama masa berlaku obligasi, perusahaan memiliki strategi Held for Collection atau HFC strategi dan akan mengukur investasi pada biaya amortisasi. Pendapatan bunga dan amortisasi diskon obligasi, metode bunga efektif. Robinson mencatat penerima pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2022. Bisa kita lihat jurnalnya, ada uang tunai, investasi utang di posisi debit, lalu ada kredit, pendapatan bunga. Lalu tanggal 31 Desember 2022, bunga yang dapat diterima dan investasi utang posisi debit, lalu ada pendapatan bunga di posisi kredit. Robinson melaporkan investasinya dalam obligasi Infomaster dalam laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2022, di mana laporan posisi keuangan, investasi jangka panjang, ada investasi utang senilai 1.300.000, aset lancar, ada bunga yang diterima sebesar 4 juta, lalu laporan laba rugi, pendapatan bunga dari 4.614 euro tambah 4.645 euro, dan hasilnya adalah 9.259.000. Pelaporan investasi obligasi dengan biaya diamortisasi. Asumsikan bahwa Robinson menjual investasinya dalam aplikasi Evermaster pada tanggal 1 November 2024 pada harga 99,3%, ditambah bunga yang masih harus dibayar, amortisasi diskonto dari tanggal 1 Juli 2024 menjadi 1 November 2024 adalah 522 euro, di mana 4 bagi 6 dikali 783 euro. Robinson mencatat amortisasi diskonto ini sebagai berikut. Tanggal 1 November 2024, investasi sebesar 522 di posisi debit, lalu ada pendapatan bunga di posisi kredit. Lalu menunjukkan perhitungan keuntungan terrealisasi atas penjualan, di mana harga jual aplikasi yang tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar senilai 1.300.000 dikurangi nilai buku aplikasi pada tanggal 1 November 2024, di mana ada biaya amortisasi 1 Juli 2024 sebesar 1.300.000, ditambah diskon diamortisasi untuk periode 1 Juli 2024 hingga 1 November 2024 sebesar 522, lalu kita bisa dapatkan hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi utang dipegang untuk ditagih dan dijual atau HFCS. Model bisnis yang dipegang untuk ditagih dan dijual ini karenanya mengakui nilai wajar pada laporan posisi keuangan karena perusahaan dapat memilih atau menjual investasi utang. Namun, perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain daripada dalam laporan laba rugi untuk meminimalkan volatilitas laba bersih. Ketika investasi utang dijual, maka perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dengan mendaur ulang jumlah yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi ke dalam laporan laba rugi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh, yaitu keamanan tunggal. Graf membeli obligasi 5 tahun senilai 100.000 pounds dengan bunga 10% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 111 pound yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 dan suku bunga efektif sebesar 8%. Jadi graf mencatat pembelian obligasi yaitu debt investment sebesar 111 pada kas. Selanjutnya yaitu ada schedule pendapatan bunga dan amortisasi premi obligasi, metode bunga efektif. Selanjutnya entry untuk mencatat pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2022 adalah kas pada debt investment dan interest revenue. Kasnya 5.000, debt investment 676, interest revenue 4324. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, graf membuat entry berikut untuk mengakui pendapatan bunga, yaitu interest receivable 5.000, debt investment 703, dan interest revenue 4.297. Lalu untuk menerapkan nilai wajar pada investasi utang ini, asumsikan bahwa pada akhir tahun nilai wajar obligasi adalah 105.000 pounds dan jumlah tercatat investasi adalah 106.732 pounds. Dengan membandingkan nilai wajar ini dengan jumlah tercatat,
obligasi pada tanggal 31 Desember 2022, Graf mengakui kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 1.732, sehingga jurnalnya pada 31 Desember 2022 yaitu unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732 pada fair value adjustment. Baik, satu example portfolio of securities. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk portofolio sekuritas, asumsikan bahwa Web AG memiliki 2 sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai surat utang yang disimpan untuk koleksi dan penjualan. Ilustrasi 17.7 mengidentifikasikan biaya amortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Baik, selanjutnya di sini ada portofolio sekuritas utang HFCS 31 Desember 2022. Di sini ada obligasi Watson SE 8%, diamortisasi biaya 1.300.000, hasil nilai 1.300.000, dan belum terrealisasi keuntungan kerugian sebesar 10.063.000 dan seterusnya. Nilai wajar portofolio HFCS Web berjumlah 284.000 euro. Keuntungan kotor yang belum direalisasikan adalah 10.063 euro dan kerugian kotor yang belum direalisasikan adalah 19.016 euro, sehingga menghasilkan kerugian bersih yang belum direalisasi sebesar 9.537 euro. Artinya nilai wajar sekuritas HFCS adalah 9.537 dan lebih rendah dari biaya amortisasinya. Web membuat entry penyesuaian pada penyisihan penilaian untuk mencatat penurunan nilai dan mencatat kerugian sebagai berikut. Web melaporkan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasikan sebesar 9.537 euro sebagai pendapatan komprehensif lain dan pengurangan likuiditas. Ingatlah bahwa perusahaan mengecualikan dari laba bersih setiap keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasikan yang terkait dengan security HFCS. Di sini ada sale of HFCS securities. Jika perusahaan menjual aplikasi yang dicatat dengan sebagai investasi dalam sekuritas HFCS sebelum tanggal jatuh tempo, perusahaan harus membuat entry untuk menghapus biaya amortisasi aplikasi yang dijual dan akun investasi utang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Web AG menjual aplikasi Watson dari ilustrasi 17.7 pada tanggal 1 Juli 2023 sehingga 90.000 euro yang pada saat itu memiliki biaya diamortisasi sebesar 94.214 euro. Yang diilustrasikan pada gambar 17.8 menunjukkan perhitungan kerugian yang terrealisasikan. Baik, selanjutnya ada financial statement presentation, yaitu laporan posisi keuangan Web tanggal 31 Desember 2023 dan laporan laba bersih tahun 2023 mencakup item dan jumlah yang ditunjukkan dalam ilustrasi 17.10, yaitu obligasi Anako merupakan investasi jangka panjang tetapi tidak dimaksudkan untuk disimpan hingga jatuh tempo. Jadi beberapa pihak lebih suka memasukkan laba atau rugi yang belum direalisasikan dalam laba bersih daripada melaporkannya sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Namun beberapa perusahaan, khususnya lembaga keuangan, mencatat bahwa mengakui laba dan rugi atas aset tapi bukan liabilitas menimbulkan volatilitas substansial dalam laba bersih. Mereka berpendapat bahwa lindung nilai seringkali terjadi antara aset dan liabilitas sehingga laba dalam aset dan liabilitas dalam aset diimbangi oleh kerugian dan liabilitas dan sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang debt investment trading, yaitu investasi utang dan dinamika nilainya. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan dana mereka, salah satu pilihan populer adalah membeli utang perusahaan lain. Utang ini bisa berupa obligasi atau surat utang lainnya. Namun, nilai investasi utang ini tidaklah statis. Ia bisa naik atau turun seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan yang menerbitkan utang, dan tingkat suku bunga. Penilaian berdasarkan nilai wajar lebih dari sekedar harga beli. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja investasi utangnya, perusahaan tidak hanya melihat harga beli awal saja, mereka juga melakukan penilaian ulang secara berkala terhadap nilai pasar saat ini, yang disebut dengan nilai wajar atau fair value.
Nilai wajar ini mencerminkan harga yang bisa didapatkan jika perusahaan menjual investasi tersebut pada saat penilaian dilakukan. Dengan demikian, perusahaan bisa mengetahui apakah nilai investasi mereka meningkat atau menurun. Lalu ada fluktuasi pasar. Beberapa perusahaan memiliki strategi investasi yang lebih aktif. Mereka seringkali membeli dan menjual investasi utang dalam jangka pendek untuk mengambil keuntungan dan fluktuasi harga di pasar. Jenis investasi ini disebut dengan investasi perdagangan atau trading investment. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fair value option, yaitu penjualan investasi utang. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk menjual investasi utang yang sering diperdagangkan, maka secara akuntansi investasi tersebut akan dihapus dari catatan perusahaan. Nilai buku dari investasi utang yang dijual ini yang umumnya disebut dengan amortized cost akan dihilangkan dari akun investasi utang. Perbedaan antara harga jual investasi utang dengan nilai bukunya inilah yang akan menentukan apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dari penjualan tersebut. Jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku, maka perusahaan akan mencatat keuntungan. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah dari nilai buku, maka perusahaan akan mencatat kerugian. Keuntungan atau kerugian ini kemudian akan dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan, sehingga mempengaruhi laba bersih perusahaan untuk periode tersebut. Lalu di sini juga akan menjelaskan tentang penyesuaian nilai wajar. Selain penjualan investasi utang, perusahaan juga perlu memerlukan penyesuaian terhadap nilai wajar dari investasi utang yang masih dimiliki. Ini dilakukan pada akhir setiap periode akuntansi. Nilai wajar ini mencerminkan harga pasar saat ini dan investasi utang tersebut. Lalu perubahan pada akun penyesuaian ini wajar jika langsung dipengaruhi laba rugi perusahaan. Unrealized gain akan meningkatkan laba bersih, sedangkan unrealized loss akan menurunkan laba bersih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.